berat serangga yang kecil. Gitu ya. Jadi nanti kalian pilih option yang ada tegangan permukaannya. Nanti akan ada sedikit pengecoh, hati-hati ya. Hati-hati. Kita lanjut soal nomor 15. Mengidentifikasi fluida dinamis. Nah, ini masuk ke fluida dinamis ideal. Nah, kalian hafalkan sifat fluida dinamis ideal. Itu ada 4 macam ya. 1, non-compressible. Nah, ini artinya apa? Nah, kalian lihat lagi di catatan. Kemudian yang kedua, non-viscous. Artinya apa? Kalian lihat lagi. Terus ada alirannya stasioner. Artinya apa? Kalian cek lagi. Terakhir apa lagi? Ada non-compressible, non-viscous, stasioner. 3 aja ya, atau ada satu lagi? Ya udah, nanti kalian cek lagi di catatan ya. Kalau enggak 3, 4 sifat fluida dinamis yang ideal. Ini kalian baca lagi definisi-definisinya. Nah, nanti di soal perlu definisinya apa ya. Gitu. Oke, sampai nomor 15 dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sama itu, Sir. Eh, steady, steady. Ah ya, satu lagi steady. Nah, betul-betul. Terima kasih, Baca. Nah, ini kalian hafalkan beserta pengertiannya ya. Oke, aman sampai nomor 15. Mas, Sir. Oke, ya. Kalau aman, kita lanjut ke nomor 16. Ini menentukan waktu pengisian bak menggunakan konsep debit. Ya. Nanti di soal akan diketahui ada volume baknya berapa, kemudian luas penampang baknya berapa, kemudian laju aliran airnya berapa. Nah, yang ditanyakan nanti berapa waktu yang diperlukan agar bak itu terisi penuh oleh air. T-nya berapa. Ini kalian gunakan konsep debit ya. Nah, debit ini bisa kita rumuskan dengan volume dibagi waktu ya. Di sisi lain, debit itu juga merupakan kecepatan dikali luas permukaannya. Nah, gini ya. Nah, dari sini kalian bisa rumuskan waktunya berapa. Nah, ini. Tinggal tukar tempat ya. Jadi T ini sama dengan volumenya berapa, luas permukaan kali kecepatan airnya. Dah, nanti kalian pakai rumus ini saja boleh ya. Jangan lupa volume satuannya meter pangkat 3 atau meter kubik. Luas permukaan satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi. Kecepatan satuannya meter per second. Nanti dikonversi dulu satuannya. Hati-hati. Oke, kita lanjut nomor 17. Menentukan laju zat cair menggunakan asas kontinuitas. Ya.
asas kontinuitas. Ya, rumusnya tadi ya, A dikali V, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nanti yang ditanyakan bisa V1 atau bisa V2. Nah, yang penting di sini kalau satuan boleh dikonversi ke meter dulu, meter pangkat 2 ya, untuk A, kecepatannya meter per second. Atau tidak, juga tidak apa-apa. Karena nanti dieliminasi. Ya, ini mudah, rumusnya pendek. Kemudian nomor 18, menentukan tekanan menggunakan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli. Nah, ini kategori sulit karena panjang ya. Nanti di soal akan diketahui ada pipa ya. Nah, ini pipanya makin ke atas makin kecil. Kemudian nanti diketahui ada kecepatan aliran air pada pipa besar V1, kemudian kecepatan aliran air pada pipa kecil V2, tekanan air pada pipa besar P1, tekanan air pada pipa kecil P2. Nah, ini P2-nya nanti ditanyakan berapa nilainya, gitu ya. Ya, nanti diketahui juga pipa ini punya ketinggian. Tinggi pipa 1, H1, nah ini tinggi pipa yang kedua, nanti H2 ya. Nah, mencarinya pakai rumus hukum Bernoulli. P1 ditambah setengah rho V1 pangkat 2 rho GH1 P2 setengah rho V2 pangkat 2 rho GH2. Jadi ini tipe sulit karena perhitungannya panjang ya. Tapi sebetulnya secara matematika mudah ya, menghitungnya mudah. Jangan lupa nanti untuk tekanan atau P, satuannya diubah dulu menjadi Pascal ya. Satuannya Pascal. Kemudian kalau aliran air, massa jenis air, jangan lupa rho air itu adalah 1000. Nah, hanya jangan lupa satuannya adalah meter, diubah dulu. Ya, gitu ya. Nanti kalian tinggal hitung secara matematika nilai P2-nya berapa. Nah, nanti di soal ini tidak ada yang dicoret ya, karena P-nya diketahui, V-nya ada, H-nya juga ada. Jadi tidak ada yang dienolkan. Kalian hitung satu-satu. Jadi sulitnya karena panjang saja. Tapi secara matematika bisa dihitung. Kemudian nomor 19, kisi-kisinya, mengidentifikasi aliran air pada percobaan Torricelli. Jadi ini kasusnya tidak menghitung. Nanti kalian tinggal memilih gambar. Kalau ada sebuah botol dikasih lubang, nanti keluarnya air dari lubang ini, urutannya seperti apa? Katakanlah lubang 1, 2, 3. Nah, ingat lubang yang paling atas tekanannya paling kecil ya, sehingga aliran airnya paling pendek. Nah, gini ya. Lubang 2 di tengah-tengah, maka di tengah-tengah juga lebih jauh. Lubang 3 paling dalam terhadap permukaan, alirannya paling jauh. Nah, kalian nanti tinggal milih gambar yang sesuai saja. Tidak menghitung.
Oke, lanjut. Nomor 20. Mengidentifikasi syarat sayap pesawat terbang agar bisa terbang ya. Jadi nanti sayap pesawat terbang, nah ini 2 dimensi ya. Kemudian aliran udaranya di bagian atas sayap. Kemudian di bagian bawah sayapnya. Nanti di bagian atas sayap, katakanlah V atas, kemudian tekanan di atas sayap, kemudian di bagian bawah sayap, kecepatan udara di bagian bawah, tekanan udara di bagian bawah sayap. Nah, agar pesawat bisa terbang, syaratnya adalah tekanan di bagian atas ini harus lebih kecil ya daripada tekanan di bagian bawah. Kemudian kecepatan udara di bagian atas harus lebih besar ya daripada kecepatan udara di bagian bawah. Ya, itulah syarat agar pesawat bisa terbang. Nanti kalian bisa baca lagi di catatan ya. Nanti tinggal kalian pilih syarat-syarat yang sesuai ini saja. Oke, selesai untuk kisi-kisi pilihan ganda. Sebelum kita lanjut ke essay, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga. Ya, Emir. Iya, jadi nanti yang diketahui di soal ciri-ciri, jadi pakainya R saja, Emir. Aman ya? Oke. Ya, kalau tidak ada lagi, sekarang kita lanjut ke soal essay. Ya. Pertama, menentukan resultan momen gaya. Nah, ini menghitung ya. Nomor 1. Jadi nanti ada sebuah batang. Batang ini dianggap masanya tidak ada, artinya tidak memiliki gaya berat ya. Kemudian nanti ada beberapa gaya di batang ini. Katakanlah ini gaya pertama. Kemudian nanti ada lagi gaya kedua. Kemudian ada lagi katakanlah gaya ketiga. Ditanyakan berapa resultan momen gaya di suatu titik. Katakanlah ini A, B, C, ujungnya D. Katakanlah terhadap titik A di sini, porosnya di sini. Maka total momen gaya di titik A ya, berarti F1, ini katakanlah kita kasih nama torsi 1 nanti ya. Kemudian torsi 2 dari F2, torsi 3 dari F3 ya. Nah, sekarang rumus torsi itu F dikali R ya, jaraknya. Berarti kalau torsi 1, F-nya F1, R-nya berarti 0 ya, karena dia berhimpit dengan poros. Nah, gini. Kemudian torsi 2, ini arahnya memutari poros berlawanan jarum jam sehingga positif. F2 dikali R2. R2 dari mana? Dari F2 sampai poros.
Nah, ini R2. Nanti di soal angkanya diketahui ya. Terakhir F3 memutari poros searah jarum berlawanan jarum jam ya, sehingga positif juga. Sehingga F3 ini torsi 3 ya, dikali R3. Nah, R3 dari F3 sampai dengan porosnya. Nah, nanti di soal berapa nilainya? Ini R3. Ya, jadi secara sederhana nanti kalian cukup menghitung F2 dikali R2, kemudian F3 dikali R3. Karena F1 dikali 0 ini kan 0 ya, habis. Nah, gitu. Nanti paling modifikasi soalnya ada gaya yang memiliki sudut tertentu. Artinya perlu dicari komponen tegak lurusnya atau dikali sinus sudutnya. Gitu ya. Hati-hati. Kita lanjut nomor 2. Mengidentifikasi hukum 2 Newton untuk gerak rotasi pada rem sepeda motor. Jadi nanti soalnya berupa ilustrasi. Nah, rem sepeda motor itu kan dari cakram ya. Kalau kalian lihat di roda depan, cakram ini kan diapit oleh kampas rem ya. Nah, nanti konsep hukum 2 Newton pada rem sepeda motor ini seperti apa? Ya, aturan yang dipakai itu adalah total torsi itu harus sama dengan I dikali alfa. Nah, gini ya. Kalian nanti jelaskan secara kalimat, karena ini soalnya berupa mengidentifikasi ya. Bagaimana hubungan torsi momen gaya dengan I momen inersianya. Kemudian bagaimana dengan percepatan sudutnya dijelaskan. Kemudian bagaimana ketika momen inersianya diperbesar atau diperkecil, artinya ukuran cakramnya diperbesar atau diperkecil, bagaimana pengaruhnya ketika direm terhadap kecepatan atau perlambatan pengeremannya. Nah, nanti secara konsep kalian jelaskan saja. Ini tidak menghitung ya. Kemudian kisi-kisi nomor 3 menentukan besaran-besaran pada percobaan Torricelli. Nah, di sini menghitung. Nanti yang ditanyakan untuk Torricelli adalah tekanan hidrostatis, Rho GH. Jangan lupa satuannya ya. Rho massa jenis air, G gravitasi 10, H kedalaman dari permukaan. Ya. H ini kedalaman dari permukaan. Satuannya diubah ke meter dulu ya. Kalau sentimeter salah ya, meter dulu. Terus yang B, berapa kecepatan air yang keluar dari lubang? Itu akar 2GH. H di sini H apa? Kalian bisa cek lagi di rumusnya ya. H-nya ini H yang mana kalian bisa cek lagi. Apakah H dari permukaan atau H dari tanah? Nah, ini kalian cek lagi. Yang penting satuannya adalah meter ya. Meter. Kemudian yang terakhir menentukan jarak terjauh pancuran airnya. X. Rumusnya 2 akar. H besar dikali H kecil ya.
Atau H kecil kali H besar boleh. Kalau nggak salah, kalian nanti cek lagi ya. Misal di sini lubangnya, nah ini airnya, ini kan X. Yang dimaksud dengan H kecil, ini dari permukaan, berarti dari sini. Yang dimaksud H besar, lubang terhadap tanah ya. Nah, ini. Ya, nanti tinggal dicari saja, jangan lupa satuannya meter semua ya. Ini dalam satuan meter, ini juga harus meter. Ada yang lupa masih sentimeter, sudah dihitung. Nanti hasilnya salah ya, hati-hati. Kita lanjut nomor 24, mengidentifikasi ciri-ciri fluida dinamis yang ideal. Tadi sudah ya, ada 4 ciri-cirinya, kalian hafalkan beserta penjelasannya apa. Jadi ini tidak menghitung lagi. Terakhir, menentukan resultan gaya menggunakan konsep gaya angkat pada pesawat terbang. Ya. Untuk nomor 5, nanti untuk kasusnya ada pesawat terbang, sayapnya ya. Nanti ada gaya angkatnya berapa. Nah, kalian hitung pakai rumus gaya angkat pesawat terbang. Kalau nggak salah rumusnya setengah rho V atas pangkat 2 dikurangi V bawah pangkat 2 dikali luas permukaan sayapnya. Nanti kalian cross check lagi ya, apakah rumusnya betul atau tidak. Intinya pakai rumus FA setengah dan seterusnya. Kuadratnya dihitung dulu ya, baru dikurangi, ini kuadratnya dihitung dulu. Nah, karena ditanyakan resultan gaya, gaya angkat itu kan arahnya ke atas. Nah, sedangkan pesawat itu kan punya massa. Jadi dia punya gaya yang arahnya ke bawah ya. Ini ke bawah W. Nah, nanti berarti untuk resultan gayanya atau total gaya dalam arah vertikal atau sumbu Y itu adalah gaya angkatnya berapa dikurangi dengan gaya berat pesawatnya. Gaya berat pesawat W itu kan rumusnya adalah massa pesawat kali gravitasinya 10 ya. Ini dalam arah vertikal. Nanti kalau pesawatnya dalam keadaan bergerak, berarti ada gaya dalam arah horizontal ya. Katakanlah pesawatnya bergerak. Nah, kalau bergerak berarti kan ada percepatan geraknya. Diketahui katakanlah A. Maka untuk gaya dalam arah horizontal itu adalah pakai hukum 2 Newton ya, massa pesawat dikali percepatan geraknya. Sudah, ini aja ya. Nanti resultan gaya dalam arah vertikal, resultan gaya dalam arah horizontal. Oke, selesai untuk pembahasan kisi-kisinya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, Mangga? Sir, Ya. ini bakal di-share gak? Nah, ini tidak di-share. Atau kalian mau screenshot dulu? Boleh, Sir. Boleh ya. Ini dari awal, serbuka dulu tadi. Ya, Mangga boleh di screenshot.
Sudah? Sudah. Oke, ini slide kedua. Sudah, Sir. Oke, ini slide ketiga. Sudah? Nah, ini slide keempat. Sudah. Oke, ini slide kelima. Oke, ini slide ke-6. Kemudian ini yang ke-7. Ke-8. Ke-9. Ya, terakhir ini yang ke-10. Terima kasih, Sir. Oke, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan untuk pembahasannya cukup, teman-teman. Maka silakan dihafalkan rumus-rumusnya ya, karena besok tidak boleh lihat catatan. Kemudian, karena ini sudah diberikan rumusnya, semoga nilainya nanti bagus-bagus semua ya. Harapannya banyak yang dapat 100. Oke, kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa